Simple past tense, kalimat aktif. Simple past tense, fungsinya yang pertama yaitu untuk mengungkapkan kegiatan yang kita lakukan pada masa lampau atau untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Fungsinya yang kedua yaitu untuk mengungkapkan kebiasaan yang kita lakukan pada waktu lampau. Ciri simple past tense yaitu memiliki keterangan waktu yang pertama yaitu yesterday yang artinya kemarin, kemudian last yang diikuti kata berikutnya yang artinya lalu, kemudian yang ketiga yaitu ago yang artinya juga lalu, dan this morning yang artinya pagi ini. Untuk lengkapnya keterangan waktunya adalah yang pertama yesterday morning, kemarin pagi, kemudian ada last night, malam lalu, kemudian ada last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last holiday, liburan yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, kemudian 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Pada simple past tense, bentuk kalimat positifnya yaitu ada subject, I, you, we, they, he, she, it, yang ditambahkan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, baru setelah itu ditambahkan objek ataupun kata keterangan waktu. Ini adalah contohnya kalimat positif dengan kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya adalah, the nurse went to the hospital yesterday. Suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Sedangkan pada kata kerja beraturan, kalimatnya seperti ini. She moved to other division. Dia, perempuan itu, pindah ke divisi lain. Jadi pada kata kerja tidak beraturan dan pada kata kerja beraturan, itu ada sedikit perbedaan. Pada simple past tense yang berkalimat negatif atau yang bisa diartikan sebagai kalimat yang menyatakan tidak, maka diawali dengan subjek I, you, we, they, he, she, it, kemudian diikuti kata did not atau didn't. Baru setelah itu ditambahkan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, baru diikuti oleh objek atau kata keterangan waktu. Ini adalah contoh kalimat negatif pada kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kalimatnya seperti, the nurse didn't go to the hospital yesterday. Suster itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Sedangkan pada kata kerja beraturan, dia menjadi kalimatnya, she didn't move to other division. Dia, perempuan itu, tidak pindah ke divisi lain. Jadi bisa teman-teman lihat pada kata kerja tidak beraturan itu kata kerjanya adalah go, yaitu verb 1 atau kata kerja bentuk pertama yang artinya pergi. Sedangkan pada kata kerja bentuk keduanya dia berubah menjadi went yang artinya pergi. Inilah yang dimaksud dengan kata kerja tidak beraturan karena perubahan katanya sangat berbeda dari kata bentuk yang pertama. Sedangkan pada kata kerja beraturan, kata kerja move yang merupakan kata kerja bentuk pertama hanya mengalami penambahan D pada ujung kata move sehingga menjadi moved dan tambahan D pada bentuk kata kerja bentuk kedua. Sehingga itulah perbedaan yang bisa kita lihat dari maksud kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Pada yes no question atau kata tanya, pada kalimat simple past tense akan diawali kata did. Baru setelah itu ditambahkan subjek I, you, we, they, he, she, it. Barulah kemudian ditambahkan kata kerja bentuk pertama atau verb 1, baru ditambahkan objek ataupun keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Contohnya yaitu pada kata kerja tidak beraturan, kalimatnya adalah, did the nurse go to the hospital yesterday?
Apakah suster itu pergi ke rumah sakit kemarin? Jadi kata did diletakkan pada awal kalimat yang artinya apakah. Kemudian pada kata kerja beraturan, kalimatnya adalah did she move to other division? Apakah dia perempuan itu pindah ke divisi lain? Jadi untuk kata did-nya tetap di awal kalimat. Dan penggunaannya setelah subjek itu bentuk kata kerja pertama atau verb one, baru diikuti dengan keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Kemudian jawaban dari yes or no question pada kata did tadi bisa dijawab dengan kata jika setuju atau ya, maka jawab dengan kata yes, I did, atau yes, you did, atau yes, we did, tergantung pada yes no question yang ditanyakan di awal. Dia menggunakan subjek apa dan pertanyaannya untuk menunjukkan siapa. Sedangkan untuk jawaban tidak, maka diawali dengan kata no. Baru setelah itu ditambahkan subjek dan ditambahkan kata didn't atau did not. Pada kalimat WH question, itu penggunaan seperti kata tanya what, where, when, why, dan how, maka diikuti kata did. Baru setelah itu subjek yang ingin ditambahkan, apakah I, you, we, they, he, she, it, baru ditambahkan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Kemudian baru diikuti dengan kata objek ataupun kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Ini adalah contohnya pada kata tanya apa, yaitu what. What did you do last night? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Sedangkan pada kata where, dia menjadi kalimatnya seperti ini. Where did Linda go 2 weeks ago? Kemanakah Linda pergi 2 minggu yang lalu? Jadi pada WH question, ditambahkan did, baru diikuti dengan subjek, kemudian diikuti lagi dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one, lalu diikuti dengan kata keterangan waktu ataupun kata keterangan tempat. Sedangkan pada kalimat WH question khusus kata who yang artinya siapa, maka dia tidak perlu ditambahkan kata did ataupun penambahan subjek dan verb one, tetapi yang digunakan adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Jadi who ditambahkan verb to atau kata kerja bentuk kedua, barulah ditambahkan objek atau kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Ini adalah contohnya. Who arrived last night? Siapa yang tiba tadi malam? Jadi kata who diikuti kata kerja bentuk kedua yaitu arrived yang ditambahkan d pada belakangnya, itu menunjukkan bahwa kata tiba ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian contoh yang berikutnya adalah who went to Bali 2 weeks ago? Siapa yang pergi ke Bali 2 minggu lalu? Jadi who-nya diikuti kata kerja bentuk kedua yaitu went, di mana kata kerja bentuk pertamanya adalah go yang artinya pergi. Karena penggunaannya pada kata who, maka ditambahi kata kerja bentuk kedua yaitu went. Aturan membuat kalimat simple past tense. Yang pertama yaitu verb 2 atau kata kerja bentuk kedua beraturan dan tidak beraturan bisa dipakai untuk semua subjek kalimat. Berikut adalah bentuk kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Jadi untuk semua subjek bisa digunakan, yaitu pada subjek I, we, you, they, he, she, it, kata kerja bentuk kedua yang beraturan maupun tidak beraturan bisa digunakan. Jadi pada kata kerja beraturan, terlihat pada kata kerjanya hampir sama pada kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Bedanya hanya pada kata kerja kedua itu ada tambahan D. Sedangkan pada kata kerja tidak beraturan, seperti contohnya adalah go. Kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk keduanya adalah went, yang artinya pergi.
pada kata kerja pertama dan kata kerja kedua mengalami perubahan kata yang sangat berbeda. Sehingga inilah yang dimaksud dengan kata kerja tidak beraturan. Pada aturan kedua, yaitu verb to atau kata kerja beraturan adalah kata kerja bentuk lampau atau bentuk kedua yang berakhiran d atau ed. Ini adalah pembedanya. Jadi bisa kita lihat bahwa pada kata kerja pertama, seperti kata live, pada kata kerja kedua mendapat tambahan huruf d. Sedangkan pada kata visit, pada kalimatnya ditambah pada kata kerja keduanya ditambah huruf ed sehingga jadi visited. Kemudian pada kata kerja pertama yaitu wait, sedangkan pada kata kerja kedua itu mendapat tambahan ed. Inilah yang disebut dengan kata kerja beraturan. Aturan yang ketiga yaitu verb to atau kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja bentuk lampau atau bentuk kedua yang memiliki bentuk tidak beraturan. Contohnya yaitu ada pada kata go, yang pada kata kerja keduanya berubah menjadi went. Sedangkan pada kata kerja pertama write, pada kata kerja kedua berubah menjadi wrote, yang artinya menulis. Begitu juga dengan kata kerja yang artinya datang. Pada kata kerja bentuk pertama dia menjadi come, tapi saat berubah menjadi bentuk kata kerja kedua, dia menjadi came. Jadi, antara perubahan kata pertama dan perubahan kata kerja bentuk kedua itu sangat berbeda bentuk katanya. Aturan yang keempat yaitu, untuk menanyakan subjek kalimat, kata who harus langsung diikuti verb to atau kata kerja bentuk kedua tanpa diikuti kata did. Contoh yang pertama yaitu, who came here last week? Siapa yang datang ke sini minggu lalu? Jadi langsung penggunaan kata who diikuti dengan verb to yaitu came. Baru ditambahi kata keterangan lainnya ataupun kata keterangan waktu. Contoh yang kedua yaitu who went to school yesterday by bus? Siapa yang pergi ke sekolah kemarin dengan bis? Jadi kata who langsung diikuti kata kerja bentuk kedua dari pergi yaitu went. Baru ditambahkan dengan keterangan tempat diikuti dengan keterangan waktu. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai simple past tense yang wajib teman-teman pahami dan kuasai. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel 3 Bahasa. Sampai jumpa.